Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Minggu ke-15 setelah Trinitatis 8 September 2024. Topik Minggu kita, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan. Jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tetapkan sebagai epistel pada minggu kita hari ini, tertulis dari kitab Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bergantian. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya
dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengelurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, Amanginang sekalian, kita dengarkan Warta Minggu 25 setelah Trinitatis 8 September 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di AKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan berserta kita. Warta umum. Berita anak lahir. Pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Sandro Immanuel Sijabat, Ibu Anita Meliana, S. Borupane, alamat Jalan Citrasari nomor 12A, Sektor Pengayoman. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Alexander Joshua Utagalung, SAMH, Ibu Cindy Boru Pardede SH, alamat Jalan Kelapa Sawit, Perum Simpang 3, Permai Sektor Pengayoman, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Hendra Irianto Utagalung, Ibu Sarah Helentina Boru Situmorang, alamat Jalan Hang Tua Ujung, Gang Harmonis, nomor 10A, Sektor Pekanbaru Tonga, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anggota Jemaat Tambah. Mulai hari Minggu ini, tanggal 8 September 2024, telah diterima menjadi anggota Jemaat AKBP Pekanbaru, keluarga Bapak Marhon Tinambunan, Ibu Kristina E. Boru Purba, berserta 3 orang anak, 2 putra, 1 putri, pindah dari Gereja HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B, Distrik 10 Medan Aceh, alamat Jalan Kesadaran, Perum Citragraha Permai 2, Sektor Pengayoman. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Kristiono Pakpahan Eskom, putra dari Bapak Dr. Andus Bartolomius Pakpahan, Ibu Lumi Aspi Boru Raja Guguk, alamat Jalan Kapas nomor 39, Rejo Sari, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Erika Juliana Boru Girsang SPD, putri dari Bapak Thomas Girsang almarhum, Ibu Sondang Boru Karo-Karo, alamat Saribu Dolok, Kecamatan Silima Huta, Jemaat GKPS Saribu Dolok, Resort Saribu Dolok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 September 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Kamis 12 September 2024 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Doni Octavianus Panjaitan, putra dari Bapak Sintua Beni Eberhard Panjaitan, Ibu Weldinar Merawati Eliana Boru Simanjuntak, alamat Jalan Mujair 6, nomor 269 Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Badiama Indoren Emas Jati Boru Simangunsong, putri dari Bapak Ikben Simangunsong, Ibu Rusiana Boru Pasaribu, alamat Perum Taman Ria Persada Blok E2 nomor 23 Ciseng Bogor, Jemaat AKBP Pondok Cabe, Resort Ciputat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Kamis 12 September 2024 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 14 WIB. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Lasman Johansen Napitupulu, putra dari Bapak Ahmad Napitupulu, Ibu Rismawati Boru Simanjuntak, alamat Firdaus, Kabupaten Sedang Begadai, Jemaat AKBP Firdaus, Resort Seirampah, dengan Indri Prilly Roli Boru Simanung Kalit SH,
putri dari Bapak F. Simanung Khalid, Ibu R. Boru Siregar, alamat Jalan Gunung Raya nomor 60, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita duka cita. Pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, telah meninggal dunia Bapak Janes Manulang, umur 67 tahun, suami dari Ibu Berliana Boru Purba, alamat Jalan Surya nomor 7, Sektor Labu Baru Timur. Tuhan yang memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. Pelayanan. Pada hari Minggu, pada tanggal 8 September 2024, Pendeta Victor Singal Hasilalai STH MM, Pendeta Resort, melayani di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Undangan sosialisasi moderasi beragama di kalangan guru lintas agama. Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, akan diadakan sosialisasi moderasi beragama di kalangan guru lintas agama bertempat di Hotel Royal Asno Pekanbaru pukul 8.30 WIB. Gereja kita mengutus guru sekolah minggu Ibu Miranda Hutayan. Pengumpulan dana untuk HKBP Tampan. Pada hari ini, Minggu 8 September 2024, Pendeta Harapan Lumban Gaul, Uluan Huriah HKBP Tampan, melayani di ibadah Minggu pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB dalam rangka penggalangan dana pembangunan HKBP Tampan Resort Pekanbaru melalui amplop khusus. Marilah kita dengan sukacita memberikan bantuan untuk pembangunan gereja HKBP Tampan. Rapat Panitia Pesta Gotilon, Parheon Naposo Bulung, dan Pesta Tahun Okumene Inklusif tahun 2024. Pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon, Parheon Naposo Bulung, dan Pesta Tahun Okumene Inklusif bertempat di konsitori masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh panitia dan parhalado untuk mengikuti rapat tersebut. Seksi lansia. Pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna oranye. Pengadaan dan pemeliharaan sarana pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, kita akan mengumpulkan sokongan untuk pengadaan pemeliharaan sarana prasarana Huria melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Ibadah PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, Seksi Perempuan Huria akan mengadakan ibadah PHD Gabungan masuk pukul 14 WIB bertempat di gereja yang menjadi tuan rumah dari sektor Kompleks Gubernur yang membawakan lagu pujian dari sektor Kompleks Gubernur, sektor Labu Baru Barat, dan sektor Padang Bulan 2. Pengurusan paspor. Gereja kita akan membuka kesempatan kepada jemaat yang ingin mengurus paspor jika kota mencapai minimal 100 orang. Suara Diakonia. Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Seksi Kesehatan akan mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI dan sosialisasi tentang kesehatan mata dan pemeriksaan mata dimulai dari pukul 7 WIB sampai dengan 12 WIB bertempat di ruang serbaguna atau konsitori lama. Seksi Pendidikan. Pada hari Sabtu,
tanggal 7 September 2024 kemarin telah dilaksanakan penyerahan penerimaan dana prestasi Huria untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA sederajat, dan perguruan tinggi. Untuk tingkat pendidikan dari juara umum dan juara 1 sampai juara 3 SD 28 orang, SMP 25 orang, SMA 15 orang, perguruan tinggi 49 orang, dan bantuan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu 1 orang. Ulang tahun. Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 8 sampai 14 September 2024. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan di HKBP Pekanbaru, dapat menghubungi call center berikut ini 0851 8247 1017. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Aku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan khotbah hari ini, sesuai dengan warta jemaat tadi, kita mendengarkan sepatah kata dari HKBP Tampan yang hari ini disampaikan oleh Amang Sintua Sinaga. Waktu dan tempat kami silakan, Amang. Salam Amang Inang. Terpujilah Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Nya untuk kita semua boleh hadir dalam ibadah ini. Dan pertama-tama kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Jemaat HKB Resort Pekanbaru bersama majelis dan juga jemaat yang ada pada saat ini yang menerima kami dari HKB Tampan dalam rangka penggalangan dana. Dan juga kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, selama ini jemaat-jemaat HKB Pekanbaru Kota telah mendukung pembangunan HKB Tampan hingga bisa berjalan sampai saat ini, mulai dari pengadaan lahan, pemancangan, pembangunan, sampai saat ini sudah tegak, punya atap yang permanen dan juga dinding yang sudah permanen. Dan kalau boleh Tuhan mengizinkan bisa kita pakai Desember ini, minimal ibadah minimum, prasarana minimum, yaitu pemasangan listrik, peralatan altar, dan juga peralatan sound system yang membutuhkan anggaran lebih kurang mungkin 200 jutaan, dengan menambah sedikit lagi bangku. Selain itu, kedepannya jangka panjang tentu cat, keramik, dan plafon untuk jangka panjangnya. Tapi jangka pendek yang kami cita-citakan Bapak Ibu, untuk gereja yang baru ini bisa dipakai, karena sudah di lantai juga, lantai yang ada sudah bisa kita pakai, minimal listrik terpasang lengkap, kipas angin, dan sound system. Dan untuk itulah Amang Inang kami hadir pada saat ini. Kami yakin dan percaya dengan cinta kasih dari Bapak Ibu semua yang sudah punya cerita dan mengetahui tentang sejarah HKB Tampan yang sudah berdiri sejak 1987 dan ditutup pemerintah 4 tahun yang lewat oleh karena situasi yang tidak bisa kita kendalikan dan kita pergumulkan. Namun Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam 4 tahun ini bisa kita memiliki lahan, IMB, dan pembangunan yang sampai saat ini. Semua itu juga adalah pertolongan Tuhan melalui tangan-tangan yang membantu, yang menopang para pemerhati yang tidak kami sebut satu persatu Bapak Ibu. Dan dengan program ini, maka HKB Tampan mungkin akan melakukan safari pencarian dana melalui ibadah-ibadah seperti ini. Dan selama pendeta kita, Pendeta Lubang Gaul yang baru ditempatkan di Tampan, baru ini pertama kali melakukan safari pencarian dana. Besar harapan kami Bapak Ibu, Amang Inang mendoakan dan mendukung, menopang cita-cita kita bersama untuk HKB Tampan yang bergumul selama 30 tahun dan saat ini tidak ada lagi hambatan untuk membangun, tidak ada lagi tantangan dari masyarakat sekitar karena kita sudah mempunyai badan hukum yang melekat dan tetap dengan IMB tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk menghemat waktu juga. Besar harapan kami, dukungan Bapak Ibu semua, jemaat dan majelis, bahwa cita-cita itu bisa kita capai dan kita menjadi satu permohonan kepada Tuhan untuk itu boleh dikabulkan.
Tak perlu kami bercerita, masih banyak tanggung jawab HKP Tambang sebenarnya Amang Inang yang menutupi pinjaman, utang dan lain-lain. Biarlah itu Tuhan yang memberi jalan keluarnya ke depannya. Tapi untuk waktu sementara ini supaya bisa ditempati, supaya tidak sia-sia bangunan yang ada ini, sehingga bisa kita pakai. Dan itulah kedatangan kami dengan fasilitas minimum. Bisalah Natal ini bisa kita pakai Amang Inang. Seandainya pun itu nantinya menjadi kenyataan, pasti Jemaat HKP Tambang atau melalui pendeta akan mengundang kita beberapa orang sebagai saksi ibadah dan berdirinya gereja itu sebagai ibadah pertama. Tuhanlah memberkati. Kurang lebih Amang Inang, mohon maaf dan terima kasih. Salam. Firman Tuhan, kita angkat pujian nomor PKJ nomor 165 nomor 1. Hanya ayat 1. PKJ 165. Aku membimbingmu, kau tidak akan kulupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhutna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi nas renungan untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-37. Begini firman Tuhan, perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di hadapan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Tuhan, benar Tuhan. Namun anjing yang di bawah meja juga makan remeh-remeh yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu.
Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita sering mendengar cerita ini bahwa Yesus sepertinya pernah mengucapkan sepatah kata yang menurut kita atau yang menurut orang banyak kurang wajar. Ketika perempuan itu meminta, Tuhan, anak saya kerasukan setan, dia sangat menderita. Jawaban Yesus itu tidak elok, tidak baik, mengambil makanan dari anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Siapapun pasti merasa tersakiti dengan jawaban itu. Siapapun merasa sangat terhina dengan kata-kata itu. Sebab apa? Sebab memang disamakan dengan itu. Alena perlu sasetongna muluhubain na marhata batakona satu ngatusdo aka manginang ikut tertantang do. Dia harus ditantang dengan keinginannya, dengan tujuannya, dengan apa yang harus dia peroleh dari Yesus. Tidak gampang-gampang saja. Tidak gampang-gampang saja. Dedi toru do tangan mangido tahyak kenang, dudah. Seng do belek-belek, hata do na ikum mangelek. Ido mulu mangido. Dan saya tidak tahu apakah proposal-proposal yang kita berikan atau yang kita nyatakan ke hadapan Tuhan itu masih berupa permohonan tadi. Masih berupa permohonan. Apakah dua-dua yang kita panjatkan akatangiang nata pasaha tu di bata permohonan dope yakainang manang naung perintah ni komandan. Itu tidak jauh beda. Akka harutangiang muna nakininang Tuhan lehom mahahi pason lehom magugu padau masih parmaraan, pasu-pasu anak kokku, pasu-pasu amat takku, pasu-pasu keluargaku. Jawaban ni Tuhan ini nata pasti taha, siap komandan, saya laksanakan. Kalau tidak seperti itu apa? Yang macam mananya Tuhan ini? Yang enggak didengarnya doa? Yang kemananya pergi Tuhan ini? Masa doa saya tidak didengarkan? Berkali-kali saya berdoa untuk ini Tuhan. Sampai saat ini masih belum juga dikabulkan. Terkadang kita seperti itu. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, justru kita meragukan apa yang kita doakan. Justru kita meragukan Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah, yang kita katakan bahwa Dia adalah juru selamat dalam hidup saya.
Tetapi ketika doa-doa dan permohonan kita itu sepertinya menuntut kesabaran, ngawalo marhusip-husip pita tudongan sobat tusi amar sakya berhaku memering dan ekon serasui tangi hotuhar do tangi yang saya tidak mengerti bagaimana untuk berdoa kepada Tuhan supaya permohonan ini, supaya apa yang kami cita-citakan ini, supaya keinginan kami ini terkabul adanya. Entah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin juga kehadiran kami di sini harus seperti perempuan Syrophenisia ini, harus tertantang. Ditantang dengan apa? Kami harus mengakui, harus mengukur kekuatan kami memang tidak mampu lagi. Habis gas besudi. Nah sebere kamu do ruas nih ke BP tampan ngamar nih yang besudi. Alanya ngahona poro. Iya. Minta sumbangan itu sumbangan 2 juta per kakak. Sampai minta pinjaman juga, iya. Untuk apa? Supaya yang sudah dibangun itu tadi dapat dipergunakan. Supaya IMB itu tidak percuma. Ibu idorora pemerintah nih ngemajo mengawasi atau memata-matai. Ibu aduh, ipakai nasi dadu IMB, melodang serta cabut, melosangin nah. Itu dia belulu lebih. Toy majuang gua kautang iro hakom majui dang pola penabuat tu hamu ati pedong mabotosa tapi begitu mulai ku tertantang doha KBP tampan untuk hal itu jadi odohonon nami ma songon nani do ni buru Syrophenisia do iya Tuhan benar tidak layak saya juga mengambil yang bukan bagian saya. Itu yang bukan bagian, yang bukan hak saya. Tohodui dan buaton si panganon tidak danak leono tubiang. Secara eksklusif orang Israel adalah pemilik kerajaan Allah itu. Pasu-pasu ni Tuhan itu nasida ay bangso na pinili do nasida. Ya saya tidak menggugat itu. Kami tidak itu. Boru Syrophenisia itu mengatakan bukan itu Tuhan, bukan itu. Dang jabar nidak danakin nenek kugulut daong. Cukup tahu diri saya, itu katanya. Tetapi remah-remah yang berjatuhan yang dibuat oleh anak-anak itu sudah menjadi berkat yang luar biasa. Sudah menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Jikalau itu menjadi bagian anak saya. Tantangannya adalah itu. Dipermalukan seperti itu, dihina seperti itu. Tantangan tentang iman itu mengatakan ada hikmat dan kebijaksanaan. Kalau perempuan itu marah, enggak usah pun mati pun anakku itu, kenapa rupanya? Tumagot do hita songoni. Tumagot do, apalagi halak Batak. Kami terhina walani. Pesihapur lujung di jujung dulu naik konita. Ido sasongoni hitam martangi yang tutuhani. Mau saya lihat Tuhani badong duda itu mangaliani. Begitu. Mungkin saja. Sepertinya kesembuhan itu Tuhan tidak berikan. Dunia dong memerhusik mesti hidup tong dah hobar Tuhatan itu Tuhan itu. Merbisu mak. Hata marbisu ko bayi dua dong do isap pengubati namalo ibu ilau tu sih ya capek kali rasanya berdoa kepada Tuhan ini anak saya ini kok enggak dapat jodoh ubu detong lau tu lah tu samosir asa dia hadisi adong do halangan nyontik ini teki dibortian begitu. Tetapi perempuan Syrophenisia ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Bukan, tidak seperti itu dia.
Dia tahu dan dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan Yesus dapat berbuat, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan itu. Apa yang dia inginkan, kesembuhan daripada anaknya itu. Dia menghadapi tantangan itu. Dia menghadapi tantangan itu. Tidak Tuhan, saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya, tetapi apa yang terbuang dari berkat, bila mungkin itu terbuang namanya, remah-remah yang berjatuhan dari meja itu, hal itu sudah menjadi kesembuhan buat anak saya. Hal itu sudah menjadi hal yang luar biasa buat keluarga saya, kebahagiaan saya. Isi mahamu ina naso berusaha seperti itu. Isi mahamu ina naso mungkin berusaha seperti itu. Karena rohak udah ngadong. Perjuangan seorang ibu itu sangat luar biasa. Perjuangan, cara untuk menghidupi anak-anaknya, memperjuangkan segala sesuatu yang perlu untuk anak-anaknya, itu juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan itu adalah seperti yang saya katakan Bapak Ibu, itu adalah tentang iman. Bagaimana seorang beriman, bagaimana seorang yang percaya, yang yakin bahwa Tuhan Yesus mampu berbuat itu, maka tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan kalau kita memiliki iman. Dan dasar itu seperti yang saya katakan Bapak Ibu, kami datang ada di tengah-tengah kita sekarang, seperti yang dikatakan Amang Sintua Sinaga tadi, bahwa ada sesuatu yang dapat atau yang boleh kita lakukan untuk keberlangsungan pembangunan gereja HKBP Tampan. Dengan tantangan itu, maka ayat yang terakhir itu akan menjadi sangat luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka apa yang kita terima dalam hidup ini membuat kita takjub, membuat kita heran. Seharusnya seperti itu. Orang Kristen harus takjub dengan segala sesuatu yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Kalau sudah tidak takjub lagi kita dalam perjalanan hidup ini, ketika kita merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, maka tidak akan ada penyembahan yang begitu tulus. Huhata batak konak kamanginang, molodang longang rohamuna bedina piniaroni di batang ngulumuna ngulutta, dang longang berohata di si, dang adong puji-pujian, dang adong sian pamangat tahun suara na marhatopoton, huaso doh taguguni di batang, nggak ada. Kalau hidup ini biasa-biasa saja. Abah geleng mi inang, bato lemak song-songonima. Akapahupumi ba asal memangulu, agak ya mang. Dang nagatalnya si majujukon, uban nahuhaw. Bagaimana kita menjawab, bagaimana? Aboha keluarga mi, aboha anak mi, aboha perkarejuan mi. Biasa-biasa mah asal memangulu, mengguit-guit, wala coconon. Masa orang percaya berbicara biasa-biasa saja? Harus luar biasa. Setiap hari, setiap saat, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi orang percaya, hidup ini dahsyat dan luar biasa. Karena berkat Tuhan, sehingga kita takjub. Ketika kita takjub, kita akan mengatakan, Tuhan melakukan segala-galanya dengan baik. Dengan baik untuk apa? Untuk kebaikan kita. Tuhan melakukan segala-galanya dengan baik untuk kebaikan kita. Tidak untuk kebaikan siapa-siapa, untuk kebaikan kita. Ketika kita percaya dengan hal itu, bahwa Tuhan melakukan segalanya untuk kebaikan kita, maka kita akan semakin bersyukur, semakin bersyukur. Yang terakhir, mau lihat gudang ma di pajak komuna di Haroronami, tupahi hamuma pembangunan negara jatai akamanginang bahen hasangapun ni debata untuk kebaikan jemaat HKBP Tampan. Amin.
Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam perjumpaan kami dengan jemaat-Mu di HKBP Pekanbaru ini. Ya Bapa, kami harus tetap dalam rendah hati bersujud di hadapan-Mu untuk memohon segala sesuatu yang perlu dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu kami akan berusaha tetap tegar, menyingkirkan segala pertimbangan-pertimbangan dalam kehidupan kami untuk datang ke hadapan-Mu, untuk bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan, memohon segala sesuatu yang kami butuhkan. Memang kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakannya, tetapi Tuhan akan senantiasa menuntut hati kami yang rendah dan tetap berdoa, memohon dan tetap memohon di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Engkau kiranya memberkati semua jemaat-Mu yang berkumpul di sini dalam setiap pekerjaan dan setiap langkah mereka, dalam segala cita-cita yang mereka inginkan, baik untuk keluarga dan anak-anak dalam pekerjaan mereka setiap hari. Biar Tuhan yang selalu campur tangan, supaya semuanya itu menjadi kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami memakai hidup kami untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan. Antar jemaat-Mu dalam perjalanan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, sehingga mereka sampai di tujuan masing-masing tak kurang sesuatu apapun. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan yang kedua dan juga amplop khusus untuk pembangunan HKBP Tampan. Kita antar ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna.